Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah, dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Sangat tegas sekali pernyataan dari ahli hukum tata negara Suharizal. Prof. Suharizal ini mengatakan UGM tidak pernah tegas dan tidak pernah mengambil ijazah Jokowi lalu membuktikan ijazah Jokowi ini palsu atau Jokowi ini memalsukan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Tentunya harusnya UGM mengambil sebuah ketegasan karena kita sudah melihat sendiri dan kita tahu publik gaduh. Terjadi perdebatan dan terjadi perpecahan hanya gara-gara satu lembar ijazah Jokowi. Padahal UGM sendiri mengatakan bahwa UGM adalah lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi. Seharusnya UGM sendiri mengambil suatu tindakan agar tidak kemana-mana permasalahan ijazah ini karena nama UGM pun terus-menerus diseret-seret. Betul, UGM sudah klarifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah, dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudahlah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya, tapi ini bukan sehingga soalnya. Aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia memasukkan, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat akan terang. Ini dugaan saya nih Prof ya, dugaan saya Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim-tim dia tuh lah kreatif begitu. Dugaan saya nih Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Suharizal menduga juga bisa saja. Dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih, kalau memasukkan ada yang aslinya, dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Ketika buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Tapi ini kan keperluan ya, untuk pilgub, karena kepentingan untuk pilgub, tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak yang palsu begitu. Dugaan dari Bung Suharizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah di sana, itu kan berarti kan formilnya benar itu, materialnya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan, skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara, itu mesti didudukkan satu dulu. Nah, dia nilainya, bentuknya sama dengan sertifikat tanah. Nah, ketika itu dia namanya adalah surat produk pejabat tata usaha negara, pengadilan perdata tidak bisa membatalkan. Nah, artinya adalah pengadilan perdata hanya barangkali sampai kepada satu titik pembentukannya. Sama dengan sertifikat, BPN Anda salah menerbitkan sertifikat. Ternyata rupanya sertifikat ini bukanlah milik si A begitu. Hanya sampai di titik situ. Apakah kemudian pengadilan bisa memerintahkan BPN untuk cabut sertifikat? Bisa, kalau kemudian jadi tergugat. Nah, kalau kemudian BPN tidak jadi tergugat dalam sebuah perkara perdata, ya tidak bisa memerintahkan kepada BPN untuk melakukan itu. Nah, makanya kemudian saya ingin mengatakan kalau hakim ini menarik ini. Jadi dari analisis Bung Suharizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di pasar pramuka. Nah, itu ini yang beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum, dan itu yang dipegang oleh Jokowi hari ini. Yang dicetak pramuka itu. Betul. Kalau itu terjadi, nah, makanya begini. Orang yang mencetak ulang maksudnya, yang aslinya dia ada tapi hilang, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Betul.
Begitulah polemik yang terjadi saat ini. Dugaan ijazah palsu Jokowi semakin melebar kemana-mana. Kita semua tahu banyak sekali pihak-pihak yang beradu argumentasi, bahkan saling lapor. Maka dari itu, ini adalah ahli hukum tata negara mengatakan bahwa kenapa UGM tidak mengambil tindakan yang tegas ya, tentunya ya. Kenapa UGM sendiri tidak mengambil ijazah Jokowi, lalu ijazah tersebut asli atau Jokowi ini memalsukan? Seharusnya UGM juga bisa mereda kegaduhan-kegaduhan ini ya, karena UGM sendiri adalah lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi itu menurut UGM sendiri. Seharusnya UGM juga ya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat juga ya, karena selama ini juga kan nama UGM diseret-seret, bahkan nama UGM ini selalu dibawa-bawa terus-menerus. Dan UGM jika memang lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi, seharusnya UGM tidak mau namanya ini terus diseret-seret. Bahkan sering dikatakan bahwa UGM ini melindungi Jokowi. Ada yang bilang seperti itu ya. Seharusnya UGM ini tidak mau seperti itu ya. Seharusnya cepat-cepat mengambil langkah agar nama UGM juga tetap bagus di mata masyarakat. Karena kita semua tahu UGM adalah universitas yang sangat terkenal, universitas yang sangat besar, tentunya kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia ya UGM ya. Jadi UGM ini harusnya mengambil tindakan agar masyarakat tidak gaduh dan tidak lagi terpecah belah ya. Kita semua tahu bahwa permasalahan ini semakin berlarut-larut dan terus-menerus ya dibicarakan mengenai tentang isu ijazah ini. Tidak ada kelar-kelarnya, tidak ada selesai-selesainya. Padahal hanya satu lembar ijazah ya. Kenapa tidak selesai-selesai? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya ya. Dan polemik ini menjadi kemana-mana, semakin meluas kegaduhan ya, semakin banyak sekali perdebatan-perdebatan anak bangsa dihadap-hadapkan, dan ini menjadi sebuah tontonan masyarakat yang tentunya ini sangat menyita perhatian masyarakat ya. Ini sangat menyita perhatian masyarakat luas ya, kasus ijazah ini kita semua tahu, dan semuanya sekarang ini ya tertarik ya dengan isu-isu ijazah ini, karena memang kita semua tahu di media-media isu ini sekarang ini dibanjiri dengan isu-isu ijazah ya. Jadi tidak aneh lagi jika masyarakat ini memang banyak sekali yang tertarik dengan isu ijazah ini. Entah kenapa tertariknya ini ya. Karena jika kita melihat ya, Jokowi sendiri yang dituduh ijazahnya palsu, seharusnya karena Jokowi ini pejabat publik yang seharusnya memang Pak Jokowi ini memberikan kedamaian kepada masyarakat, karena Pak Jokowi ini kita semua tahu adalah mantan presiden ya, 2 periode, yang tentunya adalah presiden kita waktu itu ya. Harusnya Pak Jokowi juga mantan pejabat publik ya, mantan presiden, seharusnya merangkul anak-anaknya, merangkul masyarakatnya agar jangan sampai terjadi perpecahan belah terus-menerus. Kita semua tahu setiap hari-harinya terjadi perdebatan-perdebatan, dan ini tentunya sangat meresahkan sekali ya kawan-kawannya, sangat meresahkan sekali kita semua ya, dengan adanya isu-isu ijazah yang tidak kelar-kelar ini. Tapi hal ini malah mengambil langkah-langkah pidana, dan ijazah belum dibuktikan, tapi ya masyarakat pasti tetap bertanya, tapi sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari sinilah kita semua bisa melihat Pak Jokowi ditanyain tentang ijazahnya saja ya, masyarakat pengen tahu saja tentang ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Akan tetapi Pak Jokowi bukannya menunjukkan ijazahnya, akan tetapi malah mengambil langkah-langkah hukum dan melaporkan orang yang katanya menuduh, memfitnah ya, mencemarkan nama baiknya gitu ya. Ini kan pertanyaannya dan konteksnya itu ijazah ini palsu atau asli kan, seperti itu. Akan tetapi sebenarnya tidak terjawab dengan laporan-laporannya Pak Jokowi, melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan gitu ya. Ya, melaporkan pidana gitu ya, mencemarkan nama baik katanya gitu. Tidak menjawab bahwa ijazah itu asli atau palsu, karena hingga saat ini juga belum dibuktikan. Dan mungkin ada pernyataan dari Bareskrim, dari Polda yang mengatakan ijazah Jokowi ini identik. Bahkan mungkin ada juga yang mengatakan ijazah Jokowi ini asli gitu ya. Tapi ini belum sampai ke substansi penilaian
ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Walaupun ada masyarakat yang nantinya seperti Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini masih ditetapkan sebagai tersangka, lalu mereka ini dipidanakan. Tapi jika ijazah ini tidak dibuktikan asli atau palsunya, masyarakat sampai kapanpun masih tetap mempertanyakan ya ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu jika tidak dibuktikan di pengadilan dan tidak ada hakim atau pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli atau palsu, atau ijazah Jokowi ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap asli atau palsunya. Itu nantinya pasti ada saja orang yang mempertanyakan, masyarakat yang mempertanyakan, walaupun ada beberapa orang yang dipenjara misalkan gitu ya, dipidanakan. Karena kita mau mengambil contoh yang sangat mudah sekali. Contohnya Bambang Tri dan Gus Nur ini sudah dipenjara beberapa tahun karena ijazah tersebut tidak dibuktikan dan tidak ada kekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Masih saja tetap ada yang mempermasalahkan dan ada yang mempertanyakan ijazah Jokowi ini. Dan bahkan kita semua tahu saat ini lebih besar lagi daripada saat kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Saat ini malah lebih meluas dan lebih luar biasa beraninya daripada Bambang Tri dan Gus Nur gitu ya. Padahal sudah dipenjara Gus Nur dan Bambang Tri, tapi tetap saja masih ada yang speak up dan masih ada yang menanyakan tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya.